Bagi saya nulis berita itu gampang. Semua orang itu kan bisa jadi jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Kami TV bersama saya Huriyatul Ifadah dalam podcast Dasar Studi Alumni, Sapa Alumni, Alumni Berbagi. Teman-teman di rumah pasti penasaran kan siapa yang akan Kami TV undang untuk podcast selanjutnya. Nah, kali ini Kami TV kembali menghadirkan bintang tamu spesial, yaitu Kak Safi'i. Assalamualaikum Kak Safi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh nih Kak, perkenalkan langsung. Ya, Kita dari Kak. saya Ahmad Syafi'i dari Desa Bukit Timur, lulusan tahun 2019. Berarti kakak alumni IAIN Madura pada tahun Alumni IAIN Madura tahun 2000. 2019 lulus. Maksudnya tahun 2014 Berarti di IAIN. berarti waktu itu sangkatan sama Aziz. Iya, ya. Gimana nih Kak perjalanan panjang kakak selama di IAIN Madura? Perjalanan saya di waktu IAIN Madura, saya aktif di berbagai organisasi ya. Karena saya tipenya orang yang suka penasaran terhadap suatu organisasi. Dan memang pada waktu MA di pesantren itu suka terhadap bergaul dengan orang-orang yang aktif di organisasi. Di kampus IAIN itu saya aktif di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan di kampus di Intra itu saya aktif di LPM Aktivitas, dan saya pernah juga jadi pengurus Kami MPI IAIN Madura. Saya penasaran kira-kira apa yang menjadi alasan kakak kok bisa tertarik di dunia kepenulisan? Kalau LPM itu kan ke dunia kepolisian ya Kak? Ya, pada awalnya memang saya suka terhadap di bidang tulis menulis, meskipun saya orangnya tidak terlalu cerdas, tapi saya suka menulis opini, menulis berita gitu kan. Jadi pada waktu itu saya tidak terlalu banyak bergaul dengan teman-teman mahasiswa MPI, karena pada waktu itu saya semester 6 itu sudah terjun di dunia jurnalis, artinya sudah jadi jurnalis di luar. Jadi saya memang suka terhadap tantangan seperti jurnalis. Seperti apa jadi jurnalis di luar? Kalau saya kan di LPM itu biasa, jadi jurnalis itu di kampus itu biasa. Kalau jadi jurnalis di luar itu seperti apa? Jadi saya suka terhadap tantangan sebenarnya. Jadi saya mencoba di sana bekerja di koran harian Pojok Kiri, koran harian, namun tidak sekitaran 2 tahun. Itu semester 6. Jadi kebanyakan saya tidak kurang lah ngopi sama teman-teman MPI, itu kurang, lebih banyak proses di luar kampus seperti itu. Jadi pada waktu itu saya berbeda dengan teman-teman. Kalau teman-teman itu ya prosesnya di kampus, fokus di kampus. Kalau saya aktif di jurnalis di luar semester 6. Jadi kalau misalkan ada press release nih di Polres Pamekasan misalkan, saya hadir ke sana. Kalau punya jam kuliah, jam presentasi, saya hadir ke kampus untuk presentasi atau masuk kuliah. Saya tidak pernah, jarang bolos, ikut demo, sering demo juga sering. Cuman saya tidak lupa untuk aktif masuk kelas gitu. Karena tujuan kita awalnya bukan mau masuk atau menjadi aktivis, tapi tujuan kuliah ini untuk aktif belajar di kampus seperti itu. Jadi
Kak Safi ini juga istilahnya bekerja gitu kan ya. Bekerja Di koran pojok ini, dan saat sekarang aktif di pindah media di Time Indonesia, media online. Jadi itu udah semenjak dari kampus UIN Madura keluar dari UIN itu tetap menekuni di bidang kepenulisan seperti itu. Iya. Jadi karena saya berpikir seperti ini pada waktu saya masuk kampus itu, saya masuk prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam. Saya kan awalnya tidak tahu kalau MPI itu harus menjadi tenaga kependidikan. Saya kan suka ingin jadi guru sebenarnya. Awalnya masuk ke kampus itu awalnya ingin jadi guru. Daftar MPI ke sana, terus kemudian ternyata MPI itu fokus kepada tenaga kependidikan. Maka saya pada waktu itu memberanikan diri menjadi jurnalis. Ketika jadi jurnalis, saya coba ngirim opini juga. Opini saya ingat, opini yang saya kirim ke koran itu tentang layakkah Madura jadi provinsi, tentang Madura jadi provinsi. Karena pada waktu itu pembahasan tentang, lagi hangat-hangatnya dibahas tentang pembentukan provinsi Madura, yang mana secara undang-undang pembentukan provinsi Madura itu kurang 1 kabupaten, dan untuk pembentukan provinsi Madura maka harus tambah 1 kabupaten, atau ada kabupaten yang dimekarkan, baru jadi kemudian ada 5 kabupaten baru bisa jadi provinsi Madura. Ya. Dan opini itu berhasil diangkat. Iya, saya angkat itu dan diterbit di koran Madura. Kira-kira ada nggak respon masyarakat terhadap opini kakak ini terkait provinsi Madura? Iya, pada waktu itu pembentukan provinsi Madura itu kan ramai diperbincangkan di tatanan pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Di 4 kabupaten banyak yang berkomentar di media. Maka saya mencoba menulis tentang pembentukan provinsi Madura dengan mencantumkan undang-undang pembentukan provinsi Madura itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan provinsi Madura. Saya karena emang bisa nggak Madura itu menjadi provinsi? Besok mau jadi provinsi bisa, asalkan kan harus melihat dari beberapa aspek SDM, sumber daya alamnya itu seperti apa. Jadi jumlah profesor SDM-nya, misalkan jumlah profesor yang ada di Madura itu berapa SDM-nya. Ada profesor di Madura, Mahfud MD misalkan, tapi Mahfud MD itu tidak tinggal di Madura, tinggalnya di Jakarta. Jadi harus dilihat dari beberapa aspek, legislatif, eksekutif, dan masyarakat apakah siap untuk menyambut provinsi Madura. Takutnya menjadi provinsi Madura yang gagal. Karena kalau terjadi pembentukan provinsi Madura, Madura itu harus mandiri gitu. Saya sangat tertarik sekali terhadap opini kakak yang provinsi Madura ini. Ketika kita menjadi mahasiswa, harusnya ini menjadi kesadaran besar bagi kita untuk memperdalam bagaimana anak-anak mahasiswa UIN Madura khususnya memperdalam mengenai daerah kita yaitu Madura. Oke Kak, beralih ke dunia kampus lagi nih kan. Saya penasaran, kakak kan juga kerja di luar tapi juga ada prestasi tetap ikut. Kira-kira itu ada kendala gak sih Kak dalam kakak menjalani kehidupan kampus dengan kehidupan di luar? Ya, karena saya sudah punya dasar, karena syarat untuk menjadi jurnalis itu kan harus punya dasar dalam bidang kepenulisan. Sebelum masuk atau sebelum daftar ke perusahaan media, itu setidaknya harus membuat suatu tulisan yang disetorkan kepada perusahaan. Kemudian apakah diterima dan tidaknya biasanya dikirim email. Dan saya sudah punya dasar sebenarnya. Saya sering wawancara di kampus, dan ketika buat majalah lagi
dengan DPRD sering sama teman-teman. Akhirnya pada waktu mahasiswa saya sering belajar menulis opini, saya sering belajar menulis berita. Akhirnya saya terjun di dunia jurnalis gitu. Jadi apa ya, karena saya suka tantangan di dunia jurnalis itu. Bagi saya sangat karir yang sangat membahagiakan, karena saya memang keinginan juga ketika terjun di masuk LPM itu pengen masuk jurnalis, jadi di penulis di koran maupun di media online pada waktu itu. Dan alhamdulillah ketika dijalani, karena suatu pekerjaan yang enak itu apabila ditekuni. Sampai saat ini saya dari semester 6 sampai sekarang tetap saya di dunia jurnalis. Jadi kalau bicara tentang dunia tulis-menulis dalam menulis berita itu gampang. Setiap satu hari saya buat 5-10 berita itu gampang kalau cuma buat berita. Karena memang harus tahu dasarnya apa, harus peka terhadap lingkungan kita. Baik nulis tentang pendidikan, ekonomi, budaya, atau makanan-makanan khas Pamekasan, atau profil seseorang. Itu kalau cuma buat 10 berita setiap hari bisa, asalkan tekun dan terbiasa menulis berita. Kan kadang ada orang nih Kak yang suka menulis, tapi kadang ketika menulis ada rasa bosan atau nggak dapet ide nih. Kira-kira itu gimana sih Kak cara menimbulkan atau memunculkan ide seseorang untuk menulis? Ya kan di dunia jurnalis itu kan biasanya ada memang jurnalisnya difokuskan memantau media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan media yang lainnya. Itu memang ada itu. Jadi misalkan mau dijadikan jurnalis tentang seputar artis misalkan, itu memang ada khusus yang memantau tentang media sosialnya artis dan setiap hari ditulis. Kalau tentang politik, ya wawancara tentang dewan, apa kira-kira besok yang mau ditulis itu apa, hari ini harus sudah membuat oret-oretan. Misalkan hari ini musim musim hujan, biasanya itu sering ada demam berdarah, DBD, demam berdarah. Bencana apa yang perlu diantisipasi itu biasanya ke BBD. Kalau tentang dinas kesehatan, tentang demam berdarah maka ke dinas kesehatan. Kalau tentang pendidikan ya ke dinas pendidikan. Ya kalau tentang politik, persiapan pemilu 2024 misalkan, ya ada Bawaslu dan KPU gitu. Jadi narasumber itu harus nyambung dengan isu yang mau diangkat itu apa gitu. Jadi jurnalis itu ada tupoksinya masing-masing. Ada. Tugas di bidangnya. Ada hukum, ada yang memang ekonomi, ada yang memang ya tugasnya menjadi jurnalis artis gitu. Jadi mantau media sosial. Kalau di media itu kan dibagi dua kan, ada media massa dan ada media sosial. Media sosial, kalau media sosial itu seperti Facebook, WA, Instagram. Yang satunya itu adalah media massa. Media massa itu apa perbedaannya antara media massa dan media sosial? Media massa itu terletak di badan hukumnya, punya badan hukum. Kalau media massa, kalau ada sengketa berita, maka prosesnya itu di Dewan Pers, bukan di kepolisian gitu. Punya badan hukum. Kalau seperti media sosial di Facebook, ada orang yang berkomentar tentang berkomentar yang menjelek-jelekkan orang kemudian dilaporkan, itu bisa dikena orang yang menulis. Kalau di media massa prosesnya di Dewan Pers. Jadi perbedaannya kalau media massa itu punya Dewan Pers, kalau media sosial itu tidak punya Dewan Pers gitu, tidak punya badan hukum, maka orang itu lebih percaya dengan informasi yang disampaikan oleh media massa, baik media massa cetak, online, radio maupun televisi. Karena di sana masih, kalau media massa itu masih konfirmasi. Kalau misalkan
di Pamekasan terjadi banjir misalkan, maka media massa itu harus cepat hadir memberikan informasi terhadap masyarakat. Kalau di Pamekasan itu terjadi banjir, terjadi kecelakaan misalkan, jangan lebih mendahului media sosial Facebook yang informasinya itu memang mendapat pesan berantai dari teman-temannya, kemudian disampaikan pesan-pesan informasi hoax itu. Jadi media massa itu harus bisa memberantas informasi-informasi hoax media massa atau media online gitu. Ada lagi yang mau tentang kepenulisan. Yaitu juga media itu mempunyai 5 fungsi. Disesuai dengan pasal 3 ayat 1 di nomor 40 tahun 1999 itu, bahwa media itu punya 5 fungsi. Pertama itu fungsi pendidikan, fungsi kontrol, fungsi informasi, berkat sosial, dan hiburan. Jadi apa misalkan salah satunya adalah fungsi hiburan. Jadi bagaimana masyarakat itu terhibur dengan tulisan-tulisan kita yang ditulis oleh para seorang jurnalis gitu. Jadi media itu tidak hanya mempunyai fungsi kontrol, menulis orang yang melakukan korupsi dan segala macam, tapi punya fungsi pendidikan, fungsi kontrol, fungsi informasi, dan fungsi hiburan, dan juga pendidikan itu. Biasanya itu ditentuin dari ketuanya atau memang dari minat yang kita miliki di bidang apa? Jadi begini, kalau di media itu biasanya disesuaikan dari Pimret itu biasanya diarahkan, atau dari Kabiru itu diarahkan kamu harus menjadi jurnalis hukum. Yang bagus kalau jadi jurnalis hukum itu biasanya yang lulusan hukum. Kalau saya ini kan bukan lulusan hukum tapi jadi jurnalis gitu kan. Bagaimana menulis tentang berita hukum kriminal? Jadi saya juga belajar di sana secara perlahan, juga membaca beritanya orang, bagaimana cara menulisnya, bagaimana prosesnya pelimpahan dari Polres ke Kejaksaan kalau ada kasus hukum. Jadi seharusnya yang jadi jurnalis tentang hukum ya harus punya pendidikan hukum gitu. Seperti itu. Kalau di politik misalkan lebih bagus kalau lulusannya tentang pendidikan politik, sospol, sosial politik misalkan. Kalau saya MPI manajemen pendidikan, kok bisa jadi jurnalis? Itu gimana ini? Karena Habu punya bakat dan minat dalam bidang kepenulisan. Jadi di persyaratan di media itu sebenarnya tidak mencantumkan harus lulusan hukum dan lulusan pendidikan, tapi persyaratannya itu harus lulus S1, minimal lulus S1 dan pernah pengalaman di organisasi gitu. Itu aja. Jadi meskipun MPI itu juga bisa ya masuk di bidang jurnalistik. Bisa, yang penting kita tidak malas untuk ya membaca dan belajar selalu menulis gitu. Itu sebenarnya yang saya tanya, kunci jadi jurnalis itu apa sih? Kunci utama. Kunci jadi jurnalis itu ya harus tahu menulis sebenarnya kuncinya jadi jurnalis itu. Dan dia selalu aktif memantau media sosial. Jadi tidak ada kendala kalau misalkan kita selalu membaca informasi-informasi yang terkini, apa informasi yang ada di masyarakat, apa informasi yang ada di pemerintahan, itu harus tahu. Jadi harus punya modal. Jadi harus punya modal bisa menulis gitu.
Karena begini, saya juga berpikir seperti ini. MPI di Kabupaten Pamekasan ini, prodi MPI ini kan setiap tahunnya mengeluarkan lulusan MPI itu ratusan orang. Jumlah pendidikan di Kabupaten Pamekasan ini memang ratusan lebih, gitu kan. Cuman kebutuhan jadi tenaga kependidikan di lembaga baik tingkat SD, SMP maupun SMA itu kan terbatas. Bisa jadi hanya butuh 5. Kalau misalkan 100 lulusan, kemudian yang butuh itu hanya 5 orang, jadi 95-nya itu mau digimanakan? Jadi tidak semua lulusan itu jadi tenaga kependidikan gitu. Jadi saya berpikir seperti itu, akhirnya saya mencoba menjadi jurnalis di Kabupaten Pamekasan. Ya senangnya karena juga saya menulis juga digaji sama perusahaan gitu, senangnya. Karena nggak digaji di perusahaan ya berhenti dari pekerjaan lain gitu kan. Jadi kuliah sambil kerja yang tidak mengganggu terhadap aktivitas saya dalam belajar di kampus. Jadi kalau jadi jurnalis itu punya wawasan banyak lah, punya teman, relasi juga banyak gitu. Jadi tidak membatasi diri untuk berproses, tidak hanya fokus di kampus yang hanya pengalamannya itu di kampus, yang ya merebut jabatan hanya ketua itu hanya satu, masa mau direbut ketua itu. Jadi harus berani keluar ya, harus pengalaman di luar. Iya, harus melihat peluang. Bagi saya, kalau ada peluang sekecil apapun itu harus masuk. Jadi bisa jadi peluang itu lebih bisa menjanjikan masa depan mahasiswa ya kan. Kalau lulus misalkan ada lapangan pekerjaan, ya kan, jadi jurnalis jadi jurnalis. Yang penting kita punya dasar dalam ini ya, tulis menulis gitu. Sudah bisa sekali ya kan, kakak sekarang nih udah di jurnalis nih. Kalau misalkan ada tawaran menjadi tenaga pendidikan yang itu memungkinkan kakak selinear dengan jurusan kakak, dengan ijazah kakak, ya kakak tetap mau di jurnalis atau mau pilih tawaran itu? Iya. Kalau misalkan ada lapangan pekerjaan di bidang tenaga kependidikan misalkan, ya pasti saya pertimbangkan dulu. Ya kalau misalkan dalam pikiran saya ini cocok jadi tenaga kependidikan, maka lowongan itu saya ambil gitu. Saya ambil. Karena saya pengen juga digaji oleh pemerintah gitu kan. Saya pada tahun 2021 itu juga daftar PNS tapi nggak lulus. Jadi lulus hanya administrasi, tes tulis di Unisa Surabaya itu nggak lulus, tes tulisnya nggak lulus, tes administrasi yang lulus. Saya coba memberanikan diri untuk daftar, siapa tahu saya digaji sama pemerintah gitu kan, jadi tenaga kependidikan gitu. Tapi untuk sekarang masih tetap di jurnalis. Di jurnalis, karena jadi jurnalis itu apa ya, kalau sudah tidak membosankan lah istilahnya, enak bagi saya jadi jurnalis. Saya tetap menikmati jadi jurnalis. Saya kira kendala yang paling berat selama menjadi jurnalis itu apa? Kendala bagi jurnalis ya untuk mendapatkan berita itu kan ketika tidak direspon oleh narasumber, mau buat berita tentang DBD misalkan, demam berdarah misalkan, yang memang ditugas oleh kantor hari ini harus ada berita tentang demam berdarah, maka ketika konfirmasi ke dinas kesehatan misalkan tidak diangkat, maka itu yang membuat kendalanya untuk menulis berita. Bagi saya menulis berita itu gampang, menulis berita karena sudah terbiasa mengolah kata, bentuk
kalimat hingga bentuk paragraf itu sudah terbiasa dalam dunia tulis menulis. Jadi kendalanya hanya di perolehan informasi dari narasumber. Karena itu butuh keseimbangan dan butuh jawaban dari dinas terkait. Kalau tentang demam berdarah, masa orang hanya satu narasumber orang tukang ojek saja yang berkomentar? Nggak mungkin, harus ada penjelasan dari narasumber yang berkompeten. Misalkan tentang dinas DBD, misalkan demam berdarah, maka dinas kesehatan lah yang harus diwawancara. Saya penasaran di bidang jurnalisnya nih Kak. Kira-kira seberapa penting posisi jurnalis di masa sekarang tuh gimana? Ya, jurnalis sebenarnya begini, semua orang itu kan bisa jadi jurnalis. Jurnalisme warga. Jadi tidak hanya jurnalis saja yang terdaftar, masyarakat juga bisa jadi jurnalis, menyampaikan informasi. Misalkan disampaikan ada informasi apa di bawah, bisa disampaikan ke radio, bisa disampaikan ke ditulis gitu kan. Kemudian dikonfirmasi oleh seorang jurnalis. Jadi keberadaan jurnalis itu sangat penting bagi saya, karena tanpa ada media massa, maka informasi hoax itu akan bertebaran di negara kita. Karena di sana yang menyebarkan informasi bohong itu kebanyakan ya orang yang yang nakal, kemudian menyebarkan karena benci terhadap kelompok tertentu, kemudian disebarkan kepada di Facebook maupun WA, dan itu belum informasi video itu memang dibuat-buat oleh seorang. Jadi masyarakat itu nanti akan bisa membuat gaduh, dan kemudian masyarakat itu terprovokasi dengan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana. Maka seorang jurnalis, terutama jurnalis media online, itu harus hadir di sana, memberikan informasi secepat mungkin dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait bahwa terkait video yang tersebar itu tidak benar. Misalkan Polres pastikan video Habib Rizik datang ke Madura, misalkan Polres pastikan video Habib Rizik ada di Madura itu hoax, misalkan penyampaian tersebut disampaikan oleh Kapolres Pamekasan gitu. Jadi harus hadir, karena masyarakat harus hadir memberikan informasi secepat mungkin, karena masyarakat itu masih lebih percaya terhadap jurnalis hari ini, informasi yang disebarkan oleh media massa. Jadi masyarakat itu bisa dibantu dan dengan adanya informasi yang disampaikan oleh orang jurnalis. Nanti kita tuh juga sebagai seorang jurnalis harus jeli ya terhadap informasi, dan juga untuk masyarakat harusnya harus jeli untuk menyaring informasi apa yang hoax dan informasi mana yang sebenarnya gitu. Iya. Kira-kira terakhir nih Kak, motivasi untuk adik-adik maupun teman-teman yang sudah lulus dari MPD, kiranya gimana caranya agar tetap optimis terhadap prodi yang dimiliki dan terhadap alumni yang sudah lulus dari MPD. Iya. Bagi alumni dan masih yang jadi mahasiswa, itu sekarang kan sudah mulai banyak lulusan MPI itu yang sudah jadi dosen maupun tenaga pendidikan. Itu hal-hal yang perlu dicontoh oleh
mahasiswa yang masih belum lulus, terutama mahasiswa prodi MPI gitu. Jadi mahasiswa MPI itu tidak hanya tidak jadi tenaga pendidikan itu bukan pilihan tenaga pendidikan itu tidak semudah yang kita bayangkan itu. Tidak harus menjadi tujuan. Iya, jadi tenaga pendidikan itu harus mempunyai potensi yang bidang tenaga pendidikan, misalkan jadi kepala sekolah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Intinya kita ini prodi MPI kita harus membaca peluang. Misalkan ada peluang untuk jadi jurnalis, kemudian punya dasar-dasar di bidang dunia jurnalis, bisa maju jadi jurnalis. Atau di bidang tenaga kependidikan disuruh jadi pengelola sekolah ya, tenaga pendidikan di TU misalkan, atau jadi kepala sekolah dipercaya, harus ambil gitu, harus ambil. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa lapangan pekerjaan dan lulusan itu berbanding terbalik antara peluang dan lulusan ini. Artinya kebanyakan mahasiswanya ketimbang peluangnya gitu untuk jadi tenaga pendidik. Seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa MPI maupun yang sudah lulus harus pintar-pintar membaca peluang, karena bisa jadi di peluang itulah yang akan mengantarkan kita pada masa depan yang kita sudah dekat. Betul. Mungkin segitu saja podcast kita kali ini. Mungkin masih ada yang mau saya tanyakan. Sudah ya itu mata pelajaran saya ingat di MPI itu tentang definisi manajemen itu sendiri. Manajemen itu adalah sebuah serangkaian kegiatan yang terdiri dari planning, organisasi, execution, dan controlling untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Itu definisi itu yang saya ingat sampai saat ini, dan ketika diskusi di kelas itu yang sering sampaikan gitu. Jadi yang penting kata kuncinya itu harus kita pahami definisi dari manajemen itu sendiri, apa itu manajemen. Itu aja. Saja penyampaian terakhir dari Pak Supinya. Terakhir Pak Jargon MPI. Kami MPI Responsif, kolaboratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.